Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia pada Al-Khadim BPS SMS, yang mulia kepada jamaah subuh keliling dari BSI, yang mulia pada jamaah GSM, hadirin wal hadirat sidang jamaah IPS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengambil tema yang sangat perlu kita ketahui tentang masalah amanah. Karena apapun yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita perbuatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita belum ada amanah kita, baik itu yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang menyangkut dengan sesama manusia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal kita melakukan ibadah kepada Allah itu agak berat karena harus kita jaga apapun itu, terutama sekali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun hal ateunan yang dilarang oleh Allah tapubut, nyoda ibadah jumadat hana gebi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nepegah dalam kitab Nasaihul Ibad, salah satu daripada pembahagian mukallaf itu adalah Allah menciptakan hambanya untuk berkhidmat, untuk beribadah kepadanya, dan bukan untuk surganya. Ini yang banyak contoh-contoh zaman-zaman dahulu, baik itu Syekh Bal'am maupun Syekh Barsisa. Dicipta oleh Allah hanya untuk ibadah mentang katanya ke Allah, tapi bukan untuk surga Allah. Itulah hamba Allah yang awalnya mereka berkhidmat kepada Allah, ibadah kepada Allah, puasa hanapri, bersedekah hanapri, kan itu baik. Tapi dikala akhir hayat, dikala kita mau kembali kepada Allah, Allah bersiasat, berkehendak kepada kita balik dengan betul kena habis ke dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang sangat-sangat bahaya. Maka lun pegah berat dalam ibadahnya, bukan hanya sekedar kita ibadah begitu saja, bukan. Perlu fisioterapi kita, baik zahiriyah kita maupun batiniyah kita. Maka dalam kitab Mursyidul Qulub ini dikatakan yang dikatakan dengan amanah itu adalah al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi fabiha yakmulud dinu wa tusanul a'radu wa tuhfadul amwalu. Pegah dalam kitab Mursyidul Qulub, yang dikatakan dengan amanah itu mengatur segala hak Allah dan mengatur segala hak hambanya Allah.
Maka kalau kita sudah bisa mengatur hak Allah, sudah bisa mengatur hak hambanya Allah, maka sempurnalah agama dan dipelihara akan kehormatan kita dan dipelihara akan segala harta kita. Yan amanah. Hana panjang ta'arif amanah, hana panjang definisi amanah. Mengatur hak Allah, mengatur hak hamba. Itu dua saja. Jadi dalam konsep amanah kita itu ada dua. Hak Allah kali tatu. Coba kita introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Hana boleh ada temiki kegop lagi deh. Tak perlu kita berpikir orang lain. Kita introspeksi diri kita lihat. Apakah hak Allah sudah bisa saya atur? Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah saya turuti? Misalnya salat, sembahyang. Itu bukan hanya saja salat saja, tapi alat-alat tata cara untuk melakukan salat itu udah benar apa enggak? Nah betul kata temayang, introspeksi. Lu ngatelo temayang, na kusyuk. Ngatelo temayang, na betul ba'da ruku. Ngatelo temayang. Karena dalam konsep fikih, sembahyang itu baru sah. Kita kerjakan itu harus ada dan mukallaf. Itu usul fiqh seperti itu. Dan mukallaf kita dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Nyo hari ku le urung. Ya bu idinga mentang munai idinga ke home gedenan. Baru setelah dan mukallaf baru nafsul amri. Apa itu dan mukallaf? Dan itu kan prasangka. Ataupun zan itu sesuatu yang ada dalam hati kita 70%. Contoh dia katanya, wadai dan itu mayang. Itu mayang. Itu harus ada zan yang bahwa air itu suci menyucikan. Menyohana nutan wadai itu mayangnya, hana sah itu mayangnya. Tidak akan sah. Contoh, ini dalam mazhab Syafi'i. Tidra urung na'i saboh drom. Ada 2 orang ataupun ada 3 orang, 2 orang berbelah. 1 orang mentan, dia tan dalam hatinya air itu suci menyucikan. Tidra urung tu dia tan air itu tidak suci. Berarti orang yang dan air suci menyucikan, dia sah memakai air tersebut. Orang yang dan tidak suci, maka dia tidak sah memakai air tersebut. Nah, kali kecok itu mayang, orang yang dan suci air tersebut. Orang yang kedan hana suci, dia mengambil air untuk di tempat yang lain. Terjadilah jamaah. Yang dengimum, orang yang dan inyan suci. Diikut le urung yang dan inyan hana suci, tidak sah salatnya. Anak-anak gedanya tatannya hana suci, iganya gedang suci. Gedang ti imum banyak, ikut le gedanya. Tidak sah salat. Karena kita tidak suci ini. Kuputa ikut urung yang tuk itu mayang yang tatan le gedanya hana suci. Apalagi kita tidak azan sama sekali. Nah, itu konsep yang pertama yang amanah ya. Jadi katanya dalam sembahyangnya hana amanah Allah. Hai sembahyang. Puasa semua itu. Tapi inti daripada ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu tidak ada sama kita. Hana. Berarti kita hana amanah dalam ibadah hana amanah. Nah, konsep amanah dalam ibadahnya benar aja. Bukan konsep amanah kita hanya bak manusia mentang. Dalam ibadah benar amanah kepada Allah.
Hai semayang aqimus shalah kepada Allah. Apakah Allah mengatakan aqimus shalah hanya langsung itu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami Allah? Itu ada tahapnya untuk sah kita beribadah kepada Allah. Itu amanah. Apalagi hendak semayang. Karena dulu segala sebelum kita diciptakan masih di Lauhul Mahfuz. Ya. Allah sudah memberikan amanah kepada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu tidak hai terima, hai fikir. Tok yang terima amanah Allah itulah kita manusia. Maka setiap yang sudah lahir ke dunia kamu mukallaf, itu kita sudah sanggup mengerjakan amanah Allah. Yang mandung-mandung tanya ke tua-tua tinyonya, ini kayak kira sanggup. Ladum begitu lahir ke dunia, umur 3 tahun dia sudah meninggal. Berarti dia belum bisa menerima amanah Allah atau surga. Kalau kita sudah jadi mukallaf, sudah balik, berarti kita sudah sanggup menerima amanah Allah. Maka kerjakan amanah Allah. Kalau kita tidak mengerjakan amanah Allah, itulah yang sangat dikhawatirkan. Dumho kita pakai dumpung tua. Anak tiap pujo, jangan tiap sanjung-sanjungnya. Ni pilih gaknya, nak semayang jemaat dah, waktu kalian semayang ah. Waktu gerupung, waktu sujud perincut dia. Mana nama nah? Pilih gaknya jemaat dah kerja masjid gaknya. Ini kan 2024. Yang baru tanya mendum ya. Biar saya kata kalian kang nak. Padahal nama nah. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengatur hak hambanya Allah. Ibantah tu hak hamba. Lutah. Dengki khianat katanya kurang lain hanjur. Itu kalau kita baca di dalam kitab Muraqi Amudiyah tentang masalah memelihara lisan. Itu ada 8 perkara. Berat. Tapi kitanya kadang-kadang hanya tak jaga lisannya. Takun gegok. Ribah. Tak pekek gop, tak bangai gop. Tak peraya draw, tak puji draw. Itu kita tidak amanah kepada Allah. Merumpok sabi-sabi ngon dinan. Kita memuji diri sendiri. Long berkelam, long ibadah, sembahyang tahajud. Tapi kita memuji tujuan kita untuk dapat pebji, kan tubuh mubah haji. Dan itu kita tidak amanah. Bukan karena lisan kita belum bisa kita jaga. Dalam hal mengatur kita sesama manusia. Pegahaba tekit urang. Begitu juga kita mata kita. Kalian urina enggak, mungkin cukup bahaya. Maka konsep seperti pernikahan di masjid. Itu hukumnya sunnah. Masjid sunnah hukum. Tapi yang kelagi habanya, kita duduk pernikahan di masjid terjadi maksiat. Urina enggak menyambung uragam. Kadang putuinan, yang kadang-kadang kengelako. Dingon-ngon anak-anak katanya kadang kau sabi-sabi ngon cewek cowok nandang bak masjidnya pegak-pegak di hari pernikahan juga an-nikahu sunnati walimatul urus sunnatun muakkadah. Pesta perkawinan itu adalah sunnat muakkad. Tapi dalam pesta perkawinan itu ada musik-musik. Yohana musik tangan kemah ikut lah megap.
Hai tajak baru kawinnya, lagi tajak pasang ujung. Maka hadirin sidang jamaah subuh, tanya hana pun fikir, dah hukum Allah boleh, ke mana boleh dengan manusia aja. Kan dia pun mengtanya dalam surga. Hai bantu katanya tinggal dalam neraka. Hai bantu. Maka kan bertemanlah. Nabi keperintah bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik. Orang yang bisa menjaga kita. Orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Berarti dalam tempat kebaikan kita adakan keburukan, kemaksiatan. Kok bahaya? Sekarang sudah ada peraturan lagi yang baru-baru keluar dari MPU Aceh tentang masalah merobohkan masjid pada panitia masjid. Tiba hukum. Di panitia bentuk aja. Lah. Nama kita pura tahu hukum. Masjid masih bisa kita pakai. Tidak ada darurahnya. Apa darurah yang kita membung urung kalau bakam goyang. Nyantik dah kan aku. Tapi masih kita bisa pakai ataupun bisa kita megodan karena katanya ingin berlomba-lomba untuk pegat belagak masjid. Loh, tidak ada yang kena. Yang mandum panitia ada cair. Kau berangkau, lah dom si perle, nyo bagah-bagah tanah masjid no. Na bantuan Jakarta pada PRRI 4 miliar baik. Itu alihnya kecok banyak miliar. Salah. Memang but bagus, panitia masjid bagus. Karena begat masjid baru, God. Tapi apakah dia mengetahui tentang merobohkan masjid lama yang masih bisa kita pakai? Apa hukumnya? Ini hukum. Maka apabila kita hal demikian itu tidak amanah. Itu yang menyangkut dengan hak manusia. Maka apabila kita sudah bisa mengatur hak Allah, maka kita sudah dikatakan orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Yang baru ikan ketanya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya menyedah hukum Islamnya haji berangkau tapoh huruf mudina ala kampung haji berangkau. Ketanya di Aceh ke lagi kan. Nah merupakan orang cewek ala kampung ipoh tu sud malam ada ipoh. Yang pohnya nana temayang, anak puasa. Yang poh, yang tukang poh. Setelah itu naikkan ke balai kampung. Duh kecil, wapul mandung dunan. Yang itu kita balai kampung dong. Yang ikatnya anak temayang, anak kira balai kampung. Setelah itu buat hukum undang-undang. Undang-undang apa undang-undang? Anda sudah membuat malu kampung kami dengan cara ini, maka Anda diwajibkan sanksi adat. Koh lumo sabo. Yang menjadi koh lumo. Ubina urung pajuh lumonya dengan lagi pajuh tibu juga. Bahaya. Karena memang adat itu al-adat muhakamah. Tapi sesuai dengan hukum syariat. Asal adat rulah dengan syariat, dengan adat rulah syariat, cancel adat. Cancel. Maka tuha-tuha punya yang mufhum hukum adat, mufhum hukum agama. Apalagi yang tanya anak-anak muda, anak padu-padu anak muda kan, KPS nya. Kawannya tengok. Dia mengerti hukum agama. Maka dalam tu haputnya utak pedu uru-uru yang mufhum hukum agama, yang mufhum hukum adat. Nya utak pedu tu haput semayang dan puasa dan teh di me puga hukum hidup pulau dan. Puga hati hanaga kampung pu panega teman uru yang tak pedu peti terapai medung. Kalanya. Maka tidak akan baik sebuah negara, tidak akan baik sebuah provinsi ataupun kabupaten ataupun kampung kalau orang yang duduk di situ orang yang tidak tahu
ataupun orang yang tidak dekat dengan Allah. Walaupun tungku tat tadi. Tungku kan, gaduh pegah kegop jero tepun. Saban cinya. Ibadah-ibadah nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh long tungku tat. Pegah kegop, babah gaduh, mula-mula babah. Saban cit. Dia tidak ada amanah. Tungku hana amanah cit. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, kita berdoa le kita nyoba Allah Subhanahu wa taala tungku-tungku mutuah ban-ban. Karena inti kita nya udip dalam dunianya kita depu tanya wa Allah. Di gimana cara kita berdoa kepada Allah, berpujud kitanya oleh Allah orang yang berkhidmat pada Allah dan berpujud kitanya untuk syurga Allah. Baik leboh tu, baik dua boh tu, ni kok bahaya. Dua boh tu yang bahaya tu. Berpujud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepada Allah, tapi itu bukan untuk syurga Allah. Sabar tu berpuji oleh Allah Ta'ala bukan untuk berkhidmat kepada Allah dan bukan untuk syurga Allah. Nah dua bawah tu berpuji oleh Allah kan untuk berkhidmat kepada Allah tapi untuk syurga Allah. Oh kafir, orang kafir. Itu mayang tahya kafir pandai semayang aja. Tapi akhir hayatnya kembali dia kepada Allah, taubat dia kepada Allah, mengucap dua kalimat syahadat syurga. Taubat itu berpuji oleh Allah orang yang katanya berkhidmat kepada Allah dan ke syurga Allah. Yang lagi katanya dalam lakai Allah tajuk semayang semuanya tapi dalam lakai Allah. Yang tubuhnya kalau langkah bak drone ya Allah, kalau jak pada moh drone ya Allah. Long ibadah Nabi ya Allah, long ibadahnya ya Allah. Betul-betul long ibadah kedua ya Allah. Baiklah lim sangkut paut dengan gop ya Allah. Baiklah long kun ke gop ya Allah. Baiklah long pegah ke gop ya Allah. Baiklah long bersalah gop. Nojino kan dia pengaruh. Pengaruh kepada calon-calonnya bak WA hanam tak oh pegah. Yang hana galak ke Ani, pegah ke Ani, hana galak ke Ganjar, pegah ke Ganjar. Yang anak galak Prabowo pegah apa mandum cerapai. Anak betul yang musabah pun dia pegah kegap dah tak betul. Nyom tak pilih menu akan hancur, nak pilih menu akan hancur, tak pilih menu akan hancur. Semua itu baik semua. Karena kita semua manusia ini. Yang kabuto itu ada di rumah. Baik. Hakikat badrau tu. Kita mau pilih siapa? Si fulan. Pilih. Jangan pernah kita memburukkan orang lain. Biar saya duduk kedai kopi, dia pegah masalah calon presiden. Nyau Jakarta tantam lepas kan. Ngai Ganjar dengan Zani hantam merupok kan. Gedingah apa agak pegah. Nyau bukan tepu longan ke menteri dia pegah. Macam tu. Maka tidak perlu. Ini ada semayang Jumaat katanya. Jumaat ada semayang. Tapi tentang masalah calon-calon presiden, calon wali kota, hanapah di bulan, hanapah di pulin. Iga ya pegah abang katanya pelai politik dah ini. Lu menang halai permulai katanya. Kadesah katanya. Halang puncak ibadah cukup Jumaat. Ku puncak sia-siakan dengan pun hana perlai. Ibadah cukup Jumaat. Subuh sampai tajak. Maghrib sampai tajak. Tapi kirim di WA. Inilah kejadian. Inilah kejadian. Inilah kejadian. Fitnah. Baru wujud tak takalan ke daun. Membeli kirim-kirim. Bahaya tak apa Facebook ni. Abang tanya kan orang yang hukum kau. Yang hukum makhluk itu adalah Allah. Bukan kita. Bagi ni kirim lah. Nyok tanya galak ketipulan pilih you. Pakat ngangon. Tak pilih tipulan macam. Baklung kalian sang. Menurut dong kalian ibadah nah. Silakan. Jangan ada bahasa biar kau pilih tipulan, tak pilih tipulan, minta pilih tipulan nyogot, minta pilih ajuknya itu tidak. Jangan itu. Tidak bagus itu. Kita saling ibadah. Urang hana urang tak mekegop dah. Ji hana semayang dia ke haju, baru kita bisa mengatakan dia tidak salat. 20 jam kita berkawan dengan dia, kita lihat dia duduk di warung kopi tidak bangun-bangun tidak salat. Baru kita katakan yang bawah dia orang fasik.
Maka hukum menghukumi orang lain itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan hukumnya kan tahun politik tu, 2020 pun. Baik dengan sebab tahun politiknya, katanya ibadah yang kata jak subuhnya mandum ke dah. Gara-gara secret haba dah polis. Baik kau pilih sebulan hanaga sebagai anggota dewan, kau pilih dia tu. Kalau kita senang sama dia, kita pilih, kita cari orang tanpa menghasut orang lain, tanpa memburukkan orang lain. Yang itu politik yang jujur. Politik yang politik Rasulullah, politik Islam dalam kitab fiqh as-siyasah itu ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin memilih pasangannya dengan cara dia memburukkan orang lain, itu politik tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah anggapi katanya, walaupun berbeda pandangan, berbeda partai, tapi tidak anggapi caci maki. Kalau kita senang sama dia, silakan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nyokuh mau'idah daripada ulun tuan sama-sama akan menjaga alih katanya. Mudah-mudahan yang terpenting dalam kehidupan katanya kiban cara wa tawa ba Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.